Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mendapat kehormatan, penghargaan dari Pembimas Kristen Provinsi Banten, Bapak Pendeta Dr. Junid Sihombing. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya izin buka masker karena saya sudah 2 kali booster ini. Ya, Bapak-bapak baru sekali ya, Bapak Ibu Jemaat ya. Saya yang sudah kedua Pak booster. Kemarin baru di booster lagi. Ya, setiap pejabat itu selalu berhadapan dengan banyak orang, makanya selalu diperlengkapi dengan kesehatan yang luar biasa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa melayani tempat ini. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai pembimas Kristen, orang yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menangani umat Kristen yang ada di Provinsi Banten. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan ya dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Kalau sudah bertemu mari kita baca bergantian. Saya akan mulai baca ayat yang ke-12, Bapak Ibu yang ke-13, kemudian 14 kita bersama-sama baca. Saya baca ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Silakan ayat 13. Sama-sama kita baca. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini adalah kasih yang mengikat dan mempersatukan kita. Saudara-saudara, hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan hanya sekedar hidup. Ada orang yang hanya sekedar hidup, ya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kita kehidupan, Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Supaya engkau mengalami pembaharuan. Orang yang mengalami pembaharuan, tentu orang itu akan disebut menjadi manusia baru, saudara-saudara. Saudara, manusia baru itu bukan bicara tampilan-tampilan kita secara luar yang baru. Ya, hari ini pakai baju putih, besok pakai baju hitam, hari ini rambutnya hitam, besok rambutnya kuning, putih, biru dan lain sebagainya. Bukan. Saudara, bicara manusia yang baru adalah bicara bagaimana orang itu mengalami perubahan secara rohani. Ya, bukan secara jasmani, saudara-saudara. Jadi manusia yang baru itu adalah manusia yang bisa menampilkan dirinya apakah dia mengalami perubahan secara rohani. Saya tanya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin sejak kecil ya Pak ya. Tapi adakah dalam diri kita mengalami perubahan demi perubahan selama kita menjadi orang Kristen? Atau sejak kecil sampai kita dewasa sekarang kita biasa-biasa saja. Gereja ya gereja, ibadah ya ibadah, persembahan ya persembahan. Hidup kita tidak mengalami perubahan dan pembaharuan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada yang hari ini yang kita baca itu bicara tentang bagaimana ciri kasih sebuah jemaat itu yang terikat dalam kasih yang mempersatukan. Tentu kalau orang itu terikat dalam kasih yang mempersatukan, orang-orang di dalamnya pasti mengalami pembaharuan. Ya, ada 3 hal yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. 3 saja ya Pak Martin ya, sebetulnya ada 45 ini Pak. Ya 3 saja. Bagaimana ciri dari kasih yang mengikat dan mempersatukan dalam sebuah jemaat itu, saudara-saudara? Yang pertama, saudara-saudara, jemaat itu memiliki sikap hidup yang rendah hati. Ya, coba tanya sama kiri kanan kalian, Bapak Ibu jemaat, rendah hati enggak engkau? Hidup yang rendah hati adalah hidup yang menampilkan orang itu mau mengampuni satu sama yang lain. Saudara, ketika orang mau mengampuni, itu tandanya orang itu adalah orang yang rendah hati. Ya. Saudara-saudara,
Orang yang rendah hati menunjukkan dirinya mau menerima orang lain apa adanya. Ya, tidak melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain, saudara-saudara. Dia memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting dari orang lain. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang menandakan bahwa seseorang itu memiliki sikap hidup yang rendah hati. Saudara, yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kesalahan dirinya sendiri. Ya, ciri orang rendah hati adalah orang itu mau mengakui kesalahan dirinya sendiri. Dan juga mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita ada sikap seperti itu, saudara adalah orang yang rendah hati. Saya nggak usah tanya satu-satu ya. Kita yang tahu itu. Ya. Berani mengakui kesalahan kita kepada orang lain dan berani mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya, maka dia akan disayang Tuhan. Saudara mau disayang Tuhan? Akui kesalahan kita. Tinggalkan pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau kita mau disayang oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau disayang oleh Tuhan, maka kita harus meninggalkan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Karena Tuhan melihat orang yang mengakui pelanggaran dan kesalahannya, Tuhan melihat orang itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, ciri kedua orang yang rendah hati adalah orang itu mau belajar. Amin. Saudara, bagaimana belajar? Belajar bukan melalui pendidikan formal, tidak. Tapi belajar melalui pengalaman-pengalaman imannya bersama-sama dengan Tuhan. Sudah berapa lama tadi saya katakan kita menjadi orang Kristen? Adakah pengalaman-pengalaman iman kita bersama Tuhan yang kita lewati bersama Tuhan? Saya yakin saudara memiliki pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya tadi cerita Pak Gembala begitu luar biasanya tempat ini bisa seperti ini. Ada ceritanya yang luar biasa. Ya, kalau saya lihat bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Tuhan yang melihat ya betapa baiknya dalam setiap kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan inilah yang membuat kita, saudara-saudara, mau belajar di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan kita. Ya. Belajar itu berarti kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang yang belajar itu butuh tekad yang kuat. Bukan hanya sekedar dia mau belajar, kalau tidak ada tekad maka belajar itu akan menjadi sia-sia. Ya. Orang yang belajar itu adalah orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dibutuhkan fokus yang luar biasa kalau orang itu mau belajar. Fokus kepada Tuhan, saudara-saudara. Pernahkah kita fokus kepada Tuhan selama kita ya hidup dalam kekristenan kita? Ya, apakah kita fokus kepada yang lain, saudara-saudara? Saudara, ada satu cerita. Ada seorang jemaat, dia datang sama pendeta. Ya, dia bilang sama pendetanya begini, Pak Pendeta, saya tidak mau lagi gereja di tempat ini. Ya, ini cerita di luar ya, bukan di sini. Saya tidak mau lagi gereja di tempat ini. Saudara, pendetanya bingung. Padahal jemaat ini adalah jemaat yang aktif dan rajin sekali ke gereja. Dan dia termasuk pengurus gereja. Datang sama pendeta, dia bilang mau keluar dari gereja itu. Pendetanya tanya, kenapa Bapak mau keluar dari gereja kita? Kan Bapak kan orang yang sangat aktif di gereja kita. Enggak lah Pak Pendeta, saya mau keluar dari gereja ini. Saya enggak fokus di gereja ini. Apa yang enggak fokus Bapak? Sebab ketika sedang doa Pak Pendeta, saya lihat anak-anak mudanya asik main HP. Loh, berarti dia enggak berdoa. Dia tahu. Ya. Pendetanya bingung, kok dia tahu ya? Yang kedua Pak Pendeta, saya ketika sedang doa syafaat, saya lihat ibu-ibunya asik ngobrol satu sama yang lain. Berarti dia perhatikan semua. Berarti dia juga enggak berdoa. Ibu-ibunya asik ngobrol satu sama lain. Ya, enggak seperti ibu-ibu GBT di Fiksion. Kalau berdoa itu kusuk sekali. Ya, sampai-sampai Pak Martin lewat enggak tahu dia. Ya.
Dan yang ketiga yang membuat hati saya nggak mau terima adalah ketika sedang doa syafaat, bapak-bapaknya asik tertidur pulas di gereja. Bapak-bapak kan biasanya begitu, pindah dari rumah, datang ke gereja, tidur. Ya, apalagi jam 7 pagi enak ya Pak ya, masih ngantuk-ngantuknya itu. Lalu suasana dingin enak sekali tidur. Ya, bapak-bapaknya asik tertidur pulas di gereja. Itu yang membuat saya nggak fokus pada gereja ini Pak Pendeta. Saya memutuskan mau keluar dari gereja ini. Baik kata pendetanya. Pendetanya kan orang yang bijaksana. Kata pendetanya, lalu apa yang Bapak mau lakukan sekarang? Saya mau keluar Pak Pendeta. Baik, saya akan kasih Bapak keluar, tapi ada satu syaratnya. Bawalah satu gelas air yang berisi penuh, ya, satu gelas air berisi penuh. Penuh sekali. Jangan sampai tidak penuh. Untuk apa Pak Pendeta? Bawa saja. Kan Bapak mau keluar dari gereja kita. Saudara, karena niatnya memang sudah besar untuk keluar, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh pendetanya. Dia bawa segelas air yang berisi penuh, saudara-saudara. Penuh sekali. Untuk apa ini Pak Pendeta? Baik, sekarang Bapak kan mau keluar. Kelilingi gereja kita satu putaran tanpa menumpahkan setetes air pun. Kalau ada yang tumpah, maka Bapak tidak jadi pindah. Tapi kalau itu tidak tumpah, maka Bapak boleh pindah. Bisa nggak Pak? Bisa, karena niatnya sudah besar. Ya, orang kan kalau sudah niatnya besar mau keluar dari gereja kan apa saja bisa dilakukan. Saudara, dia bawa kelilingi gereja itu satu putaran. Pelan sekali, pelan sekali. Padahal gerejanya kecil, saudara-saudara. Dia kelilingi sampai 30 menit, saking pelannya. Niat yang membuat segala sesuatu bisa terlaksana. Ya, saudara, dia niatkan untuk memutari gereja itu satu putaran. Tibalah 30 menit sampai di depan pendeta. Saudara, dia bilang, Pak Pendeta, ini air sudah saya bawa keliling satu putaran. Lihatlah, tidak ada yang tumpah setetes pun. Saudara, pendetanya periksa, memang masih kering. Ya, kiri, kanan, depan, belakang, bawah masih kering. Berarti Pak Pendeta, saya boleh pindah. Baik, Bapak boleh pindah, tapi ada satu pertanyaan lagi kata pendetanya. Apa lagi Pak Pendeta? Kan saya sudah lakukan apa yang Pak Pendeta perintahkan. Enggak, satu pertanyaan lagi. Apa Pak Pendeta? Ketika Bapak melakukan apa yang saya perintahkan, apa yang Bapak lakukan dan kerjakan? Gampang Pak Pendeta, saya fokus kepada gelas dan air ini. Karena saya fokus kepada gelas dan air ini, maka saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik tanpa saya memperdulikan di sekitar saya. Saudara-saudara, dia fokus. Saudara, pendetanya bilang, kalau begitu sama Pak, gereja juga harus begitu. Bapak harus fokus kepada Tuhan. Bapak jangan fokus kepada kekurangan-kekurangan sesama Bapak. Bapak jangan fokus kepada kelemahan-kelemahan sesama Bapak. Bapak jangan fokus melihat orang lain itu salah. Itu yang membuat Bapak tidak mengalami hadirat Tuhan. Maka Bapak selalu melihat orang lain itu salah. Bapak tidak pernah memperhatikan Tuhan yang besar. Saudara, ketika mendengar itu, dia katakan, Pak Pendeta, saya enggak jadi pindah. Ya, ternyata selama ini yang saya lihat adalah kelemahan-kelemahan sesama saya, kekurangan-kekurangan sesama saya, dan saya tidak melihat diri saya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Saya tidak jadi pindah Pak Pendeta. Saudara, pendetanya bilang, baik Pak, mulai sekarang Bapak harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada kelemahan-kelemahan sesama Bapak. Saudara, saya tanya sama Bapak Ibu Jemaat sekalian, ketika engkau datang ke gereja, apa yang kau mau lihat? Saudara-saudara, kalau kau datang ke gereja, kalau kau datang pada hari ini ke rumah Tuhan di tempat ini, saudara, kau hanya lihat Tuhan. Kau jangan lihat yang lain. Bukan berarti enggak peduli, tidak. Maksud saya, fokuslah kepada Tuhan. Ya, jangan juga ada orang enggak kita salam, kan kata Pak Pendeta, lihatlah Tuhan saja. Enggak. Fokus kepada Tuhan. Apa sih pergumulanmu, apa sih kesulitanmu, apa sih yang engkau alami selama 1 minggu? Dalam setiap pergumulanmu, itu yang kau bawa kepada Tuhan. Saya yakin ketika engkau akan memfokuskan diri kepada Tuhan, maka
maka Tuhan yang besar, Tuhan yang berkarya itu akan mengangkat kesulitan-kesulitanmu, mengangkat segala pergumulan-pergumulanmu. Amin. Saudara, mari kita mau belajar supaya kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, apa ciri dari jemaat yang terikat dalam kasih yang mempersatukan itu, saudara-saudara? Saudara, yang kedua, jemaat itu hidup dipenuhi dengan kesabaran. Ya, saudara, kalau gereja itu, saudara-saudara, diikat oleh kasih yang mempersatukan, percayalah, jemaat-jemaatnya itu dipenuhi dengan kesabaran. Ya. Saudara, hidup yang penuh dengan kesabaran itu meliputi kelemah lembutan, ya, lemah lembut. Orang yang sabar pasti dia orang yang lemah lembut. Tapi orang yang lemah lembut belum tentu dia sabar. Ya, bencong lemah lembut. Ya. Ya, tapi ketika kau sentuh dia tanpa dia suka, dia akan katakan, "Hei kau ya." Tapi orang yang sabar pasti dia akan menjadi lemah lembut. Ya, jangan lemah lembut dulu. Ya. Sabarlah kamu satu terhadap yang lain. Gaya hidup kesabaran ini adalah gaya hidup orang Kristen, orang percaya. Sebab kesabaran itu akan melepaskan kita dari segala kesulitan-kesulitan. Kesabaran itu akan melepaskan kita dari segala perpecahan-perpecahan. Coba perhatikan berapa banyak gereja-gereja yang pecah karena jemaat-jemaatnya hidup dengan tidak sabar. Pendeta-pendetanya hidup dengan tidak sabar. Saudara, mari kita sabar menguasai diri kita. Ya, kapan kita harus bersabar, saudara-saudara? Ketika keadaan tidak terkendali, sabarlah kita. Sekarang ini kan masih dalam kesulitan, masih dalam pergumulan, tantangan. Kita belum lepas dari pandemi COVID-19. Ekonomi kita terpuruk, ya, keuangan kita terpuruk. Banyak orang mengalami pemecatan. Saudara-saudara, ini keadaan memerlukan kesabaran dari diri kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan diri kita. Saudara, contoh. Seorang petani dia hanya bisa bersabar menunggu tanaman itu tumbuh. Hujan itu datang, panas itu turun, musim itu datang. Dia hanya bisa sabar. Ketika dia menanam benih dia hanya bisa menunggu. Dia tidak bisa mengatakan hari ini kutanam, hari ini dia harus tumbuh. Tidak. Petani hanya membutuhkan kesabaran. Begitu waktunya tiba dia akan panen hal yang luar biasa. Sama kita juga demikian. Sabarlah kita. Tuhan melihat orang-orang yang sabar. Ya. Ya. Kita harus belajar sabar ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Kita harus belajar sabar ketika kita dalam keadaan sulit. Kita harus belajar sabar ketika kita dalam keadaan emosi, saudara-saudara. Saudara, kita harus belajar sabar. Ya. Yang kedua, belajar sabar ketika orang-orang tidak mau berubah. Ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik, di gereja ada. Ya, sudah dikasih banyak firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dikasih nasihat, diberikan, tetap saja dia tidak mau berubah. Nah, kita harus sabar menghadapi orang seperti itu. Ya, gereja akan mengalami perubahan secara signifikan bila jemaatnya mau melakukan segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Amin. Sabarlah jemaat, ya. Sabar, sebab kesabaranmu akan membuat gereja itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya. Saudara, saya sudah 19 tahun jadi pendeta. Kemudian saya sudah 19 tahun juga jadi pegawai negeri sipil, saudara-saudara. Tahun 2002 saya sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Provinsi Banten. Ya. Saudara, ketika saya menjadi pegawai negeri sipil, saya bikin fakta integritas sama istri saya, Pak. Saya bilang, "Ma, kita bikin fakta integritas. Ya, isinya itu semua gajiku boleh kau ambil." Ya, senang sekali istriku. Ya, ya. Senang, "Oh, boleh, Pak." Tapi saya bilang ada poin yang kedua. Di luar gaji kau tidak boleh ganggu gugat. Ya. Saudara, ketika saya bikin seperti itu, istri saya senang sekali. Oh, puji Tuhan. Semua gaji suamiku aku yang pegang. Saudara, saya kasih ATM-nya, Pak. Saya suruh pegang bukunya. Sebab pegawai negeri kan digaji lewat Bank BRI.
Istri saya sudah senangnya minta ampun. Ternyata di luar gaji besar, saudara-saudara, lebih besar. Ya. Saudara, di luar gaji banyak. Saya sering seminar di sana sini, undang dari sana sini, semua saya kumpulin, saudara-saudara. Ya, saya simpan sendiri sejak tahun 2002 sampai sekarang, saya tabung sendiri. Saudara, tahun 2017 Pak Martin, kami sudah melayani di Kalasan Raya. Kami sering jalan pagi, Pak. Ada rumah yang saya doakan di Lipo itu. Padahal rumah orang itu. Ya. Saya doakan, Tuhan, suatu saat saya pasti punya rumah seperti ini. Suatu saat saya bilang. Saya yakin Tuhan, suatu saat saya pasti punya rumah seperti ini. Istri saya lihat saya, kenapa kau Pak? Kau sudah stres ya katanya. Ya. Tuhan gak mungkin kasih saya rumah itu, karena itu rumah orang. Paling tidak Tuhan kasih bentuknya sama, modelnya sama, tapi tempatnya beda. Rumah itu sudah jadi Pak. Saudara, buah kesabaran menghasilkan segala sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Istri saya ajak ketika sudah selesai di situ. Apa yang saya lihat? Saudara, istri saya nggak kaget. Ya, dia malah bilang, hebat ya Pak, rumah kita besar, rumah kita katanya. Ya, padahal dari awal dia katakan, saya gila, saya stres. Tapi begitu lihat rumahnya besar, bagus, dia katakan rumah kita. Itulah istri Pak, harus sabar kita Pak. Ya. Jangan ukur Tuhan dengan logika-logika berpikirmu. Jangan ukur kuasa Tuhan dengan cara-cara logika berpikirmu. Sebab pikiranmu tidak bisa menjangkau berkat-berkat Tuhan yang besar. Itulah yang kulakukan dalam setiap kehidupanku, aku bilang sama istriku. Selama kau mengukur Tuhan dengan logika-logika berpikirmu, engkau tidak akan menerima berkat dan anugerah Tuhan. Saya bisa begini mah, saya bilang, karena saya tidak pernah mengukur pikiran saya dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Apalah artinya saya? Ya, saya orang yang terbatas, tapi Tuhan yang saya akui, yang saya miliki adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang mampu mengubahkan setiap kehidupanku. Dan dialah Tuhan yang berkarya sekarang, yang memberikan rumah ini kepada kita. Saudara, mulai hari itu, istri saya mengalami perubahan. Kami tidak pernah lagi saling nggak sepakat. Ya, sebab kalau kita nggak sepakat, Tuhan kadang-kadang menunda apa yang Tuhan mau berikan. Ya, suami istri itu harus hidup sepakat satu sama lain. Sepakat hal-hal yang membangun, ya. Jangan sepakat dengan hal-hal yang jelek. Saudara, hidup ini tidak usah kita ambil pusing, saudara-saudara. Sudah Tuhan atur setiap kehidupan kita. Lihatlah tukang parkir, saudara-saudara. Saya kalau di mana-mana lihat tukang parkir itu kayaknya orangnya hidupnya tidak ada beban. Mobil banyak datang, dia tidak sombong. Tukang parkir seperti itu. Mobil banyak datang, dia tidak sombong. Ada Fortuner, ada Mercedes, ada BMW dan lain sebagainya, dia nggak sombong. Ya, tukang parkir. Nggak sombong dia. Ada Fortuner segala macam, Pajero dan lain sebagainya. Dia nggak sombong. Nanti mobil itu pergi satu-satu, dia nggak sedih, saudara-saudara. Ada nggak tukang parkir yang sedih ketika mobil itu pergi? Aduh, mobil Pajero itu pergi. Sampai nangis meraung-raung, ada nggak? Saya nggak pernah lihat. Nggak tahu di Perum ini ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak pernah saya lihat. Makanya tukang parkir itu enak, saudara-saudara. Mobil banyak dia nggak sombong, mobil pergi satu-satu dia nggak sedih. Apa rahasia tukang parkir? Pak, rahasianya apa Pak? Rahasia tukang parkir adalah karena dia tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Ya, dia tidak pernah merasa memiliki, tapi tukang parkir merasa dititipi. Ya, mobil Pak Martin dititipi. Ya, dia merasa dititipi. Maka hidup kita seperti itu, saudara-saudara. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah titipan-titipan Tuhan. Selama Tuhan menitipkan kita kehidupan, maka engkau harus melakukan segala sesuatu dengan baik. Yang terakhir, yang ketiga.
Apa ciri jemaat dari yang terikat dalam kasih yang mempersatukan? Yang ketiga, jemaat itu hidup mau berbagi. Ya, jemaat itu hidup mau berbagi. Hidup yang berbagi adalah hidup yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Saudara, mari satu sama lain kita ini hidup dengan belas kasihan dan kemurahan. Kalau ada di antara kita yang mengalami kesulitan, mari kita mendukung mereka. Kalau ada di antara mereka yang mengalami kekurangan, mari kita support mereka. Semangat untuk berbagi yang kita lakukan ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita terinspirasi dengan tindakan-tindakan Allah yang telah berbagi dengan manusia dalam diri Yesus Kristus. Ya, Dia rela menjadi manusia demi kita manusia yang berdosa, saudara-saudara. Saudara, yang kedua, kalau kita baca dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, di situ juga ada dikisahkan seorang janda miskin dan orang kaya. Janda miskin ini memberikan uang seperak. Lalu orang kaya itu memberikan banyak. Lalu ketika Yesus lihat, apa yang Yesus katakan? Sesungguhnya persembahan janda ini lebih besar daripada persembahan orang kaya ini. Kenapa? Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Orang kaya ini memberi dari kelimpahan dan kelebihannya. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Sebab Yesus melihat dalam diri janda ini ada kerelaan mau berbagi, meskipun dirinya sendiri mengalami kekurangan. Ya, dia kurang, tapi dia mau berbagi kepada orang lain. Yang kedua, apa yang dilihat Yesus? Janda ini menyadari nilai pengorbanan. Kalau dia memberi itu semata-mata bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena berkat Tuhan. Sedikit pun dia beri, dia menyadari itu adalah berkat Tuhan. Maka pemberian itu bukan soal jumlahnya, saudara-saudara. Ya, sekarang saya kan nggak punya uang, jadi saya nggak usah memberi dulu lah. Tidak. Ketika kita memberi, yang Tuhan lihat adalah seberapa besar dalam dirimu ada nilai pengorbanan. Maka pemberian itu bukan soal jumlah, ya, bukan soal besar kecil, tetapi apakah dalam dirimu ada satu gerakan-gerakan hatimu untuk memberi karena engkau terinspirasi. Apa yang kau terima itu dari Tuhan, bukan dari kehebatan dirimu sendiri. Ya, maka saudara-saudara, janda ini memiliki pujian, dipuji Tuhan dengan luar biasa. Yang terakhir, tindakan kejujuran. Janda ini ada kejujuran mau berbagi, sekalipun sedikit dia bisa persembahkan itu sebagai apresiasi kejujurannya kepada Tuhan. Memberi sedikit karena apresiasi kejujurannya kepada Tuhan. Ya. Tidak seperti orang lain, walaupun sedikit dia simpan untuk dirinya sendiri. Saudara, mari kita ya memiliki nilai yang demikian supaya kita menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Penutup. Sebagai penutup. Saudara, waktu kita sekolah, kita pernah sekolah ya? Kita pernah sekolah semua ya? Pak, pernah sekolah ya Pak? Pak, waktu sekolah tiba-tiba bel berbunyi, pulang kan? Senang gak Bapak? Senang. Apalagi kalau gurunya gak kita senang ya. Bel sekolah bunyi pasti senang banget. Yes, saya gak ketemu lagi dengan guru itu. Ya, pulang berarti senang. Apa yang membuat pulang yang satu ini berat? Ditanya, ada yang tutup begini, ada yang pura-pura gak lihat. Ada yang sibuk kedinginan. Ya. Saudara, apa yang membuat pulang yang satu ini berat? Meninggalkan dunia ini. Meninggalkan keluarga. Nah itu saya bilang, kita sering mencintai segala sesuatu secara berlebihan. Ada keluargaku ya. Ada istriku, ada anakku, ada suamiku. Mencintai segala sesuatu secara berlebihan. Padahal itu adalah titipan Tuhan. Mencintai segala sesuatu secara berlebihan. Sehingga kita pulang yang satu itu berat. Contoh, kau punya harta banyak. Kau punya usaha banyak. Ya, kau punya jabatan, kau punya kedudukan. Kau cintai itu sepenuhnya. Sehingga kalau datang pulang yang satu itu kau berat. Ya.
Maka saya bilang kalau kau mencintai Allah, cintailah Allah sepenuhnya. Cintai dunia ini seperlunya saja. Jangan dibalik. Cinta Allah seperlunya, cinta dunia sepenuhnya. Itu yang membuat kita susah. Pulang yang satu itu, saudara-saudara. Ya, cintai Tuhan Allahmu sepenuh hatimu. Cintai dunia ini seperlunya saja, sebab dunia ini sementara. Maka ketika pulang yang satu itu datang, kau akan senang. Siap hari ini? Masih enggak siap. Ada yang pura-pura tidur gini, supaya enggak ditanya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang membuat pulang yang satu itu berat? Kita enggak punya bekal yang cukup. Enggak punya bekal yang cukup, mau pulang itu namanya nekat. Ya, enggak punya bekal kok mau pulang. Itu namanya nekat. Makanya orang yang frustasi, bunuh diri itu orang yang nekat. Karena enggak punya bekal yang cukup. Nah, bagaimana supaya pulang yang satu itu menyenangkan? Penuhi bekalmu selama engkau berada di dunia ini. Apa bekalmu? Imanmu, ibadahmu, persekutuanmu, doamu. Itu kau penuhi selama kau diberikan waktu oleh Tuhan di dunia ini. Kalau bekal itu cukup, maka pulang yang satu itu datang, engkau sudah katakan, Tuhan aku sudah siap karena aku sudah punya bekal. Amin. Makanya yang gak siap itu gak punya bekal. Gak apa-apa Pak, aku gak siap aja lah. Biar gak pulang-pulang gitu maksudnya. Ya, jadi cintai Tuhan Allahmu sepenuhnya, ya jangan seperlunya ya, sepenuhnya. Kemudian penuhi bekalmu sehingga pulang yang satu itu datang, engkau sudah. Kok nggak ada yang jawab? Cuma Pak Pendeta yang jawab. Pak, nggak siap semua ini Pak. Siap nggak? Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang memanggil kita. Yang penting engkau harus persiapkan dirimu sebaik mungkin. Supaya ketika pulang yang satu itu datang, engkau sudah mengatakan, Tuhan, aku sudah siap. Aku mau datang ke rumahmu di sorga, rumah yang abadi yang bisa aku miliki dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu bersyukur firman-Mu boleh kami perdengarkan, hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu terus akan memberkati setiap kehidupan kami. Secara khusus, hamba-Mu berdoa untuk gembala-Mu di tempat ini, Pendeta Martin. Tuhan berkati pelayanannya di tempat ini. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati supaya setiap keluarga-keluarganya, anak dan menantunya Tuhan pakai dengan luar biasa untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Tuhan juga berkati visi dan misinya supaya lewat pelayanan di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun mereka yang mengikuti secara online. Tuhan berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari ini bergumul dalam sakit penyakit, hari ini hamba-Mu mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus Tuhan berkati obat-obatan yang dimakan. Sehingga mereka mengalami mukjizat penyembuhan yang luar biasa. Kalau ada di antaramu yang jemaat-Mu yang mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan, bergumul dalam keluarga, dalam rumah tangga, masa depan anak-anak mereka, hari ini hamba-Mu berdoa. Buka pintu-pintu-Mu Tuhan, supaya jalan terbuka lebar untuk semua kebutuhan-kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya firman-Mu terus akan memberkati kami, dan terus akan mengurapi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat sama-sama kita berkata amin. Salam bagi kita sekalian, Tuhan berkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah dengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Junit Siumbing yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kasih, penuh kesungguhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, pelayanan dan keluarga. Tuhan memberkati.
apakan ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kita sama-sama berdiri. Ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kan ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang kita mengangkat tangan kita, katakan ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih buat firman-Mu yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, memupuk cinta, memupuk kasih dengan Tuhan, memupuk kasih satu dengan yang lain. Sehingga kasih yang mengikat, mempersatukan itu membuat kami jadi semakin memuliakan Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan di muka bumi. Sehingga kami jadi saksi bagi dunia, bahkan itu membuat kami siap untuk pulang jika Tuhan panggil satu hari nanti. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Junit Sihombing yang telah menyampaikan firman dengan penuh kasih dan kesungguhan hati kepada kami semua. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati tugas-tugas yang diemban sebagai abdi negara. Biar Tuhan lengkapi dengan berbagai hal yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat, baik masyarakat Kristen maupun masyarakat lain pada umumnya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih memberkati korban persembahan anak-anak-Mu perpuluhan. Biar dari sorga Tuhan perintahkan berkat untuk setiap jemaat yang mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat semua pelayan-pelayan, Tuhan memberkati hari ini, mereka telah memberikan waktu, hidup, dan kesungguhannya untuk melayani Tuhan. Biar Tuhan juga secara khusus memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Jaga lindungi kami, bahkan sepanjang minggu ini. Biar Tuhan menolong kami semua, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, maupun dalam hal-hal lain yang kami lakukan, biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus
serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama yang ajaib, yang mengasihi kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.